Oke, puji nama Tuhan, Shalom. Dengan tugas yang diberikan kepada saya akan melanjutkan dan akan membahas materi yang saya sudah pelajari dan yang saya sudah siapkan. Dan saat ini saya akan menggali di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai dengan ke 7 saja. Karena di dalam pasal 4 ini banyak ayat, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi fokus saya adalah dari ayat 1 saja sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, di sini saya memberi tema adalah anugerah Allah yang dahsyat. Nah, di dalam anugerah Tuhan itu yang sangat-sangat besar, di dalam anugerahnya yang tak terpahami, sehingga Allah mempersiapkan sebuah perjanjian yang lain, yaitu perjanjian penebusan atau the conference of their redemption. Nah, seperti itu. Inilah yang digunakan untuk menerangkan kesepakatan kekal, yaitu kehidupan yang akan datang, yaitu adalah kekekalan. Nah, dari mana? Yaitu adalah dari Tritunggal Allah, di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia, sehingga lewat kehidupan Kristus Yesus dan manusia juga memperoleh keselamatan. Seperti itu. Anak sebagai pelaksanaan penebusan, dan Roh Kudus mengaplikasikan karya penebusan tersebut di dalam diri orang percaya. Dan sebagai anak, dia melaksanakan atau Yesus melaksanakan karya penebusan, sehingga manusia memperoleh keselamatan karena lewat penebusan yang dilakukan Yesus sendiri. Itulah anugerah yang besar yang perlu kita syukuri, yang perlu kita berikan kepada Tuhan, bahwa lewat anugerah Tuhan, lewat kebaikan Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, alur pikiran Paulus di dalam Roma 4 atau Galatia 4 ini dalam pembagian tidak terlalu sulit untuk dipahami, sehingga kita mudah mengerti, kita mudah memahami firman tersebut. Nah, Rasul Paulus memulai dengan sebuah ilustrasi atau hukum waris di dalam, kita perhatikan dalam ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan di dalam Galatia 4 ayat 1 dan 2. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris sebelum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat yang kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Oke, ini adalah sangat jelas firman ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, sehingga dalam ayat 1 dan 2 yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang sudah disampaikan di bagian-bagian sebelumnya. Kita lihat di dalam pasal 3 ayat 22 sampai yang 29. Kemudian ayat 3 sampai dengan 7 merupakan sebuah aplikasi detail dari ilustrasi dalam konteks perjanjian penebusan, lewat penebusan yang dilakukan Yesus Kristus. Nah, bagian aplikasi yang menyinggung 3 poin penting keadaan dalam waktu kita kaitkan dengan Taurat di dalam ayat 4 dan 5 seperti itu. Nah, ilustrasi dari hukum waris kita lihat di dalam ayat 1 dan 2 yang saya sudah baca. Ada frasa yang dimaksud ialah, ada frasa yang ditulis di dalam ayat 1, itu adalah yang dimaksud ialah. Di ayat 1 ini jelas merujuk balik kepada bagian sebelumnya, menuntun kepada bimbingan Taurat, menuju kehidupan sebagai anak-anak Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Untuk memperjelas poin ini, Rasul Paulus meminjam sebuah analogi atau hukum waris kuno. Ada beragam hukum yang pernah berlaku pada saat itu, sehingga Paulus mengambil sebuah ilustrasi dari pada saat waris kuno. Nah, seperti itu. Ada yang disampaikan bersifat umum atau bersifat
universal. Disampaikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Seorang ahli waris atau dalam bahasa Yunani adalah kleronomos yang belum akil balik, artinya adalah nepios, tidak berada sedikit pun dari seorang hamba. Hamba dalam bahasa Yunani adalah doulos dan diartikan sebagai budak yang bekerja kepada tuannya. Memiliki jangkauan arti yang cukup luas, dari bayi sampai seorang yang besar sehingga sampai dewasa. Pekerjaannya adalah seorang hamba atau doulos. Nah, kita perlu memperhatikan sebuah konteks untuk mengerti maksud Rasul Paulus di sini. Jelas ada perbedaan antara waris dan seorang budak. Seperti itu. Nah, di sini akan saya jelaskan perbedaan antara seorang budak dan ahli waris. Tidak berbeda sedikit pun, hanya dimengerti dengan dalam tentang ayat yang kedua. Seorang ahli waris yang masih anak-anak berada di bawah epitropos dalam terjemahan baru lembaga Alkitab atau perwalian, dan autonomous lembaga Alkitab terjemahan baru adalah pengawasan. Istilah epitropos menunjuk kepada seseorang atau beberapa orang dan diberi mandat dan otoritas untuk mendidik ahli waris. Itu menjadi tujuan para budak-budak, mendidik para ahli waris juga, atau menjaga pada ahli waris tersebut. Nah, kemudian kita lihat dalam epitropos mengajarkan sebuah berbagai macam-macam dari moralitas, agama, keterampilan baik di dalam berperang, di mana seorang hamba atau doulos di mana mengajarkan kepada ahli waris untuk berperang dan juga memberi pengetahuan atau ilmu-ilmu yang mereka sudah pelajari. Seperti itu. Itulah perbedaan antara hamba dan ahli waris, atau di mana mereka kedua ini saling membutuhkan. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, di bawah hukum Taurat. Ayat ini adalah aplikasi pertama dari ilustrasi dari ayat 3a sampai pula demikian pula kita. Apa yang dimaksud selama kita belum akil balik? Nah, jika kita tidak teliti memperhatikan sebuah konteks ini, kita mungkin berpikir bahwa Rasul Paulus sedang membicarakan tentang pertumbuhan rohani atau orang Kristen secara individu, atau konteks mengarahkan kepada kita melihat bahwa Rasul Paulus sedang mengontrakkan kehidupan di bawah pengawasan Taurat. Di dalam pasal sebelumnya, itu pasal 3 ayat 22 sampai 25. Pengawalan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun, pengawasan penuntun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 3 ayat 26 sampai 29. Sebelum diberi sebuah hak sebagai anak dan ahli waris, orang-orang percaya berada di dalam sebuah pengawasan. Dan di dalam pengawasan apa? Di dalam pengawasan hukum Taurat, dan disertai dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 3 pasal 3 ayat 24. Ini adalah yang dimaksud dalam belum akil balik. Itu yang dimaksud. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru untuk pasal 4 ayat 3b, takluk kepada roh-roh dunia. Hal ini berpotensi untuk menggamburkan maksud Rasul Paulus di sini adalah sebuah istilah tastokia atau kosmo secara hurufiah. Seperti itu. Dengan arti sebuah elemen dasar dunia.
Dalam kultur Yunani, ungkapan ini dapat menunjuk kepada banyak hal berdasarkan dalam konteks Galatia 3 ayat 22 sampai seterusnya. Kemudian kita sebaiknya memahami sebuah ungkapan lain untuk Taurat. Jika kita lihat dalam diri preventif keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, hukum Taurat hanyalah peletak fondasi atau sebagai hal yang mendasar. Melalui hukum Taurat kita menyadari bahwa keberdosaan dan ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Oleh sebab itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan melalui perbuatan baik. Oleh sebab itu Allah mengirim sebuah anaknya yang tunggal adalah Yesus Kristus untuk melakukan karya penebusan sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia diselamatkan dan memperoleh sebuah kehidupan yang kekal. Itulah adalah janji atau anugerah Tuhan Yesus yang dijanjikan kepada manusia. Sebab barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan selamat dan akan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, di mana situ adalah bahwa Yesus adalah salah satunya jalan kebenaran. Kita harus percaya lewat karya dan anugerah yang sudah dilakukan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam karya penebusan Yesus, dalam ayat 4 sampai dengan 5, dalam teks Yunani, 2 ayat ini sebelumnya atau sebenarnya hanya suatu kalimat saja. Jika kesatuan ini dipertahankan, kita akan melihat keindahan atau sebuah struktur ayat 4 sampai yang ke-5. Ayat ini membentuk sebuah pola isme, yaitu Aba, yaitu anaknya. Takluk kepada Taurat, takluk kepada Taurat. Seorang anak atau Yesus Kristus takluk kepada hukum Taurat. Nah, di samping itu, anaknya atau Yesus Kristus di dalam ayat 4 tadi terangkan dengan 2 prinsip, yaitu yang lahir dari seorang perempuan dan yang takluk kepada Taurat. Dan 2 tujuan untuk menebus mereka. Yang takluk kepada hukum Taurat dan supaya kita menerima menjadi anak. Itu adalah hal yang penting. Sebuah frasa yang telah genap waktunya. Ada frasa dalam ayat ini yang dikatakan bahwa setelah genap waktunya, merujuk kepada balik ayat 2b. Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya, di mana Allah menentukan waktu-waktu tertentu lewat tugas yang diberikan kepada Yesus Kristus di dalam dunia ini sampai kepada kesudahannya. Di mana hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, sehingga setiap orang yang percaya akan diselamatkan sehingga memperoleh sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus, dan damai sejahtera selalu menyertai kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa anak Allah lahir dari seorang perempuan dalam ayat 4. Walaupun sekilas ungkapan ini berkaitan dengan kelahiran dari sang perawan atau Maria, namun maksud Paulus bukan hal itu. Seandainya ia memikirkan itu, maka ia mungkin ada mengganti kata perempuan atau J dalam bahasa Yunani, atau perawan atau partenos dalam bahasa Yunani ya. Lagi pula istilah lahir dari perempuan atau semacam ia merupakan ungkapan umum yang dikenakan banyak orang. Kita bisa lihat dalam ayat 14 ayat 1, Galatia 14 ayat 1, Galatia 15 ayat 14, kemudian di dalam Matius 11 ayat yang ke-11. Nah,
Ini hanya menegaskan sisi kemanusiaan Yesus, bukan secara spesifik pada kelahirannya dari seorang sang perawan, yaitu adalah Maria Magdalena. Ia menguduskan dan mereka yang dikuduskan adalah sama-sama manusia. Dalam Ibrani 2 ayat 10 sampai dengan ke 11. Anak Allah bukan hanya mengambil hakikat manusia, ia pun takluk kepada hukum Taurat. Paulus cukup berhati-hati dalam membedakan sebuah kata takluk, dan ayat 4 dan 3 di ayat-ayat sebelumnya ada sebuah tambahan, yaitu adalah perbudak. NIV, KJV, dan ASP dan NASB itu mempunyai arti-arti yang tertentu. Dan sedangkan dalam ayat 4 hanya berbeda di bawah adalah Kristus yang takluk, dan lembaga Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan baru, kepada Taurat bukan dalam arti kalah, tetapi ia meletakkan dirinya di bawah hukum Taurat. Yesus bukan kalah karena dia takluk kepada hukum Taurat, tetapi dia meletakkan dirinya di bawah hukum Taurat. Kita harus garis bawahi bahwa Yesus bukan kalah, tetapi dia meletakkan dirinya di bawah hukum Taurat. Kemudian dua sisi yang saya sudah jelaskan, bahwa dia lahir dari seorang perempuan dan berada di dalam hukum Taurat. Mungkinkah Kristus untuk menebus kita dari hukum Taurat? Di ayat yang ke-5a. Penebusan di sini harus kita benar-benar begitu pahami, benar-benar kita harus mengerti tentang sebuah karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Dalam konteks penggantian tanggung jawab dan terutama hukuman, Kristus telah menggenapi hukum Taurat dengan jalan menaati semua tuntutannya. Kita harus tahu, Yesus telah menaati sebuah apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Pada sebab itu kita harus belajar bahwa dari kehidupan Yesus, kita belajar taat dari apa yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, yang terutama kematian Kristus di kayu salib, berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di dalam Galatia 3 ayat 13. Ia telah menjatuhkan hukuman atas kegagalan manusia dan menaati sebuah Taurat di dalam daging, yaitu dalam diri anaknya atau Yesus Kristus yang lahir sebagai anak manusia dan mati di kayu salib. Di dalam Roma 8 ayat 3-4 di situ tercatat dengan jelas, sebuah tujuan dari penebusan ialah pemberian status sebagai anak Allah kepada diri kita, kepada diri saya, atau diri Anda, atau bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia akan benar-benar diselamatkan. Kemudian ayat yang terakhir di dalam Roma 4 ayat 6 sampai dengan 7, di mana Roh Kristus dan status sebagai anak-anak Allah. Ayat ini telah menimbulkan sebuah perdebatan yang panjang oleh para teolog, tetapi fokus kita bukan di situ. Yang menjadi fokus kita adalah kita lebih dahulu disebut sebagai anak Allah, status sebagai anak Allah atau karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tidak jarang kerangka teologi atau doktrinal seorang turut berperan dalam sebuah menjawab persoalan ini. Tetapi yang saya mau lihat bahwa di mana Paulus sedang mengajarkan bahwa perubahan yang di atas atau yang sudah saya jelaskan bukan hanya terjadi pada saat Kristus mati di atas kayu salib, tetapi bagi setiap orang-orang pelihat atau setiap orang-orang yang percaya, tetapi juga pada saat karya penebusan diaplikasikan secara pribadi melalui pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang percaya terdapat di dalam
Kisah Para Rasul ayat 1 dan 8. Tetapi jika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu akan datang di dalam diri Anda, datang dalam diri saya, kalau kita menerima Roh Kudus. Lewat karya Roh Kudus, kita bisa melewati semua hal-hal yang kita merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, bahwa lewat pekerjaan Roh Kudus, Dia akan memberikan sebuah pengharapan yang baru, Dia akan memberikan sebuah kekuatan yang baru, memberikan sebuah hal-hal yang bersifat kekekalan, dan Dia akan memberikan banyak hal-hal yang lagi yang begitu dahsyat. Nah, dalam poin terakhir ini yang perlu disoroti adalah pemunculan atau roh anaknya dalam ayat yang ke-6. Bukan roh Allah atau Roh Kudus untuk menerangkan ini, tetapi kita perlu membandingkan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 sampai dengan 7, dan di dalam Roma 8 ayat 14 dan sampai kepada 16. Di dalam Roma 8 ayat 14 sampai ke 16, Paulus secara bergantian menggunakan roh Allah atau roh yang menjadikan kamu anak Allah, roh adopsi atau sebagai anak, atau hanya sekedar roh. Tidak ada perbedaan secara esensial atau antara roh Yesus dan roh Allah. Perbedaannya hanyalah terletak pada aspek yang ditentukan oleh ungkapan roh anaknya di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, yang dimaksudkan untuk bertegas status keanakan kita. Sebagai kita disebut sebagai anak-anak Allah, tugas kita sebagai apa? Tidak hanya sampai bahwa kita percaya kepada Dia, Dia telah memberikan keselamatan kepada kita, Dia telah menebus kita. So tidak sampai hanya di situ, kita juga harus mengerjakan salah satu lewat pekerjaan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, di mana Dia telah memberikan kita amanat agung untuk menjadi saksinya Dia di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, biarlah momen-momen tersebut, karya-karya Yesus tersebut, lewat anugerah Yesus yang diberikan kepada kita, kita terus mengaplikasikan di dalam keseharian kita, sehingga kita dapat percaya dan sehingga kita dapat membawa setiap jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang haus kepada Tuhan. Kita sama-sama terus melayani, terus berkorban melalui apa yang kita punya, apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sampai di sini saya bersama dengan Anda saat ini, dan terima kasih buat dosen yang sudah memberikan tugas yang sangat luar biasa, sehingga saya terus belajar dan belajar untuk mendalami firman Tuhan. Dan biarlah lewat mata kuliah tafsir Galatia, Roma Galatia, saya terus belajar untuk merenungkan firman Tuhan dan terus menggali apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Oke, dengan hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih lewat tugas yang diberikan, dan biarlah dosen saya terus diberkati dalam pelayanan dimanapun dan kapanpun doa saya terus menyertai, dan biarlah kemuliaan Tuhan dan mujizat Tuhan, karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Bapak. Terima kasih buat semuanya yang sudah diberikan baik dalam pertemuan dalam kelas. Saya mengucap syukur dengan pertemuan yang sudah kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membagi sebuah pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman. Itu adalah hal yang istimewa dalam menafsir Alkitab dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, dengan atas nama Icen, mahasiswa tingkat 3, dengan atas nama Icen, NIM 1731 PAK 014. Dengan ini saya berterima kasih buat segala sesuatu yang Bapak sudah berikan kepada saya. Biarlah Tuhan yang membalas segala pengorbanan Bapak dalam pelayanan, diberkati
di dalam keluarga diberkati, dimanapun dan kapanpun, biarlah Tuhan selalu menuntun dan menyertai Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.